Bab 161, Pemburu. Sang menyaksikan tim satu demi satu melawan monster itu. Mereka secara eksklusif memburu monster panggung komandan dan mengabaikan beberapa monster panggung umum yang berlari melewati mereka. Banyak monster panggung umum yang terbunuh, namun beberapa dari mereka berhasil melarikan diri melewati surga prajurit. Jelas sekali, mereka berlari ke arah utara. Hutan liar akan menyambut pembantaian hari ini, dan monster panggung umum bahkan akan mencapai garis pertanian. Namun, Warriors Paradise telah bersiap untuk itu. Semua pemburu normal dan beberapa prajurit panggung komandan sedang mempertahankan garis pertanian. Selain itu, jalur pertanian dilindungi oleh anjing dan beberapa pakar. Sang yakin jalur pertanian tidak berada dalam bahaya besar. Mayoritas monster panggung umum telah terbunuh. Namun, segalanya berbeda untuk Warriors Paradise. Binatang panggung komandan dapat merusak gunung tempat surga prajurit dibangun. Jika mereka memiliki kebebasan memerintah, surga prajurit mungkin akan hancur. Tim-tim tersebut menargetkan binatang tertentu, dan pada dasarnya semua binatang ini sangat dekat dengan surga prajurit. Sementara itu, penyihir sejati berkonsentrasi pada binatang terbang terkuat. Binatang terbang panggung komandan yang lebih lemah akan ditembak oleh balada, sementara binatang yang berada di tingkat selanjutnya harus berhadapan dengan bola api raksasa. Itulah alasan terjadinya bola api raksasa itu. Bola api yang lebih kecil sudah cukup untuk membunuh monster dasar panggung komandan, tetapi bola api yang lebih kuat akan mampu menahan bola api tersebut. Namun, jika tiga penyihir sejati menggabungkan kekuatan mereka, bahkan monster panggung komandan puncak pun akan kesulitan untuk bertahan hidup. Wasteland dan Canyon terdiri dari sekitar 50% monster Wind Affinity dan 50% monster Earth Affinity. Binatang afinitas bumi berlari di sepanjang tanah, sedangkan binatang afinitas angin menyerang dari langit. Tentu saja, monster Wind Affinity merupakan ancaman yang lebih langsung terhadap Warriors Paradise. Tentu saja, monster afinitas bumi dapat merusak fondasi kota dengan parah, tapi mereka tidak bisa menghancurkan seluruh kota hanya dengan satu serangan. Namun, monster Wind Affinity bisa sepenuhnya melenyapkan balista atau sekelompok penyihir. Karena itu, mereka mendapat prioritas lebih tinggi. Tim dengan cepat mencapai target mereka. Sang melihat bahwa sebagian besar tim mengikuti strategi serupa, tetapi terdapat variasi. Sebagian besar tim memiliki serangan prajurit yang sangat cepat dan lincah terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian dari binatang itu. Binatang itu akan mencoba yang terbaik untuk memukul prajurit itu. Karena perbedaan kekuatan, prajurit tersebut tidak mungkin memblokir serangan ini. Perbedaan kekuatan antara tubuh mereka terlalu besar. Jika seseorang dengan baju besi berat dan perisai berat menyerang binatang itu, mereka akan segera terlempar ke kejauhan. Karena itu, penghindaran adalah satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan untuk bertahan dari serangan binatang buas pada level itu. Setiap tim juga menggunakan busur dan anak panah. Beberapa busur yang dilihat sang melepaskan anak panah dengan kecepatan yang tidak nyata. Tentu saja, karena pertahanan yang kuat dari binatang itu, anak panah hanya menggores mereka. Beberapa darah diambil di sana-sini, namun tidak ada satupun luka yang berakibat fatal. Tentu saja, binatang-binatang itu tidak bodoh. Setelah menyadari bahwa tidak mudah untuk membunuh pemburu di depannya, binatang itu dengan cepat fokus pada orang yang menembakkan anak panah. Sama seperti segerombolan ikan, tim akan berpencar hingga binatang itu hanya dapat menargetkan satu manusia. Pemburu yang dikejar akan menyimpan busurnya dan mengeluarkan senjatanya. Dan yang mengejutkan, pemburu ini juga menggunakan senjata yang sangat cepat. Sepertinya si pemburu telah menarik binatang itu ke arah mereka. Pada saat itu, strategi tim bervariasi. Beberapa dari mereka terus menembakkan panah ke arah binatang itu sambil menyulap binatang itu di antara mereka. Beberapa dari mereka langsung menyerang setelah perhatian binatang itu cukup teralihkan. Beberapa dari mereka terus melarikan diri sambil membombardir binatang itu dengan anak panah. Beberapa dari mereka terus berjalan seperti ini sampai binatang itu terbiasa dengan cara tim bertarung. Tetapi jika binatang itu menargetkan pemburu tertentu, pemburu itu tiba-tiba akan mengeluarkan senjata raksasa dan melancarkan serangan yang menghancurkan. Binatang itu tidak akan siap menghadapi serangan sekuat itu. Ada banyak strategi di antara tim, tetapi ada satu hal yang sama di semua tim. Kerja sama tim mereka benar-benar luar biasa. Itu pada dasarnya sempurna. Tentu saja, taktik ini kebanyakan hanya berhasil pada binatang yang menyerang dengan tubuhnya. Kita tidak boleh lupa bahwa ada juga binatang buas yang menyerang dengan afinitas mereka, dan pertarungan itu sangat berbeda. Binatang afinitas bumi yang menyerang dengan afinitasnya rata-rata juga memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat. Lagi pula, jika seseorang terus-menerus menyerang dari jarak jauh, kecepatan bukanlah hal yang penting. Pada saat itu, para pemburu harus mendekati binatang itu dan menyerangnya dari jarak dekat. Tentu saja, semua pemburu sangat berpengalaman, dan mereka juga punya cara untuk menghadapi binatang buas seperti itu. Beberapa dari mereka melancarkan serangan dahsyat dengan senjata yang sangat berat, sementara yang lain menggunakan item magis untuk melukai mangsanya. Salah satu pemburu telah mengeluarkan kristal mana yang bersinar dan melemparkannya ke binatang yang hanya terbuat dari batu. Begitu kristal mana menghantam binatang itu, ia meledak dan meninggalkan kawah yang mengerikan di tubuhnya. Pemburu yang tersisa menggunakan celah itu untuk membunuh binatang itu. Tim menunjukkan keserbagunaan dan kerja tim yang luar biasa. Semuanya pada dasarnya telah disempurnakan. Dan kemudian, ada para penyihir.
Tidak banyak penyihir yang mengikuti para pemburu, tapi ada beberapa dari mereka. Sang bisa melihat 5 tim penyihir dari tempatnya berada. Dia hanya bisa melihat sisi selatan dari posisinya. Kelima tim ini menargetkan monster terbesar dan terkuat di lapangan. Satu bola api membunuh semua orang kecuali mereka yang memiliki kemampuan bertahan paling kuat. Tapi mereka akan mati dengan serangan kedua. Jika seekor binatang selamat dari ledakan pertama, pastinya ia tidak akan berada dalam kondisi untuk melakukan serangan balik. Ledakan kedua terjadi dengan sangat cepat, dan binatang itu akan terkoyak. Sang memperhatikan bahwa tidak ada tim pemburu yang mengincar binatang perkasa ini. Perbedaan antara prajurit dan penyihir kembali terlihat di depan Sang. Tim pemburu bahkan tidak bisa melawan monster terkuat sementara para penyihir mencabik-cabik mereka dengan mudah. Perbedaannya sangat mengejutkan. Sementara semua ini terjadi, beberapa penyihir bumi juga melompat ke markas Warriors Paradise. Mereka di sini bukan untuk berperang tetapi untuk memperbaiki gunung. Mereka semua mengeluarkan tumpukan besar biji dan batu untuk memperbaiki kerusakan yang diterima gunung ketika Storm Eagle melewati kota. Sang menyaksikan para pemburu dan penyihir bekerja dengan api di matanya. Semua orang yang terlibat berada jauh di atas levelnya, namun dia masih belajar banyak. Sang berhasil menganalisis semua binatang berbeda yang bertarung. Mendengar tentang kemampuan dan nama berbeda dengan melihat binatang itu beraksi. Benar saja, kesempatan menyaksikan perang ini sangat berharga. Tak heran setiap siswa menginginkan kuota tersebut. Di depan Sang, demonstrasi praktis dari manusia dan binatang paling kuat di dunia terjadi, dan itu akan berlanjut selama beberapa jam. Pengetahuan yang didapatnya dari menonton tidak bisa dinilai dengan emas. Selama beberapa jam berikutnya, Sang hanya menyaksikan pertempuran yang terjadi di bawahnya. Dari waktu ke waktu, Sang menanyakan sesuatu pada Yiral, dan dia akan selalu menjawab dengan penjelasan. Pengetahuan Sang tentang prajurit, binatang buas, dan penyihir meningkat setiap detiknya. Bab 162, meledaknya penyu gunung. Turun, Yiral berteriak, tapi Sang lebih cepat. Dia sudah melompat turun dari dinding sebelum Yiral mulai berteriak. Boom, sedetik kemudian, ledakan angin terjadi di atas mereka saat seekor burung dengan paruh yang sangat panjang melesat ke arah salah satu balista. Balista nyaris tidak mengenai bangau tombak, dan itu akan segera dihancurkan. Bang, tiba-tiba, petugas berbaju besi emas melompat ke depan dan memblokir serangan itu dengan perisai menara. Anehnya, petugas tersebut berhasil menghentikan serangan bangau tombak, tetapi seluruh menara mulai berguncang karena tekanan. Bangau tombak hanya berada di tahap komandan awal sementara komandan berada di puncak. Jadi, meskipun dia manusia, tubuh mereka saat ini hampir sama karena perbedaan level mereka. Namun, angin bangau tombak masih mematahkan balista tersebut. Ini perlu diperbaiki. Bersinar, Panglima mengeluarkan tombak dan menusuk dada bangau tombak. CRK, tulang rusuk bangau tombak hancur saat tombak menghancurkan bagian dalamnya. Dengan sebuah tendangan, petugas itu melemparkan bangau tombak ke atas tembok. Laporan, teriak petugas itu sambil melihat ke arah tentara di sampingnya. Anggota tubuhnya telah hancur, perlu waktu sekitar 1 menit untuk memperbaikinya. Teriak seorang tentara berseragam perak sambil memanggil anggota tubuh baru. Anggota badan adalah bagian panjang di depan panah otomatis. Itu adalah bagian yang menahan tali pada tempatnya. Petugas itu dengan cepat memberikan beberapa perintah sambil melangkah ke depan menara dalam posisi bertahan. Ini sudah kedua kalinya hal ini terjadi dalam beberapa jam terakhir. Sang telah menonton dan belajar selama lebih dari 4 jam. Dalam 4 jam terakhir ini, Sang telah mempelajari banyak sekali informasi. Setiap detik, dia belajar lebih banyak hanya dengan menyaksikan orang lain bertarung. Saat ini, keadaan sudah sedikit tenang, tapi tidak banyak. Jumlah monsternya lebih sedikit dibandingkan gelombang awal, tapi masih banyak. Para penyihir masih membombardir semua binatang kuat yang mereka lihat, tapi mereka tidak perlu menembak terus-menerus. Bangau tombak baru berada di tahap komandan awal, itulah sebabnya para penyihir mengabaikannya. Itu adalah tugas balista untuk menangani binatang lemah ini. Para prajurit sangat pandai menembakkan balada, dan mereka memiliki tingkat serangan lebih dari 95%. Namun 95% berarti 1 dari 20 serangan masih akan meleset, dan bangau tombak ini adalah salah satu dari kesalahan tersebut. Namun, para penyihir bahkan lebih baik dalam memukul. Dalam beberapa jam terakhir, mereka hanya membiarkan seekor binatang saja masuk, yaitu seekor bangau tombak panggung komandan puncak. Bangau tombak sudah sangat cepat, dan salah satu bangau yang berada di panggung komandan puncak pasti memiliki kelas tersendiri dalam hal kecepatan. Bahkan para penyihir pun tidak mampu memukulnya. Namun, sebelum bangau tombak mencapai para penyihir, kepalanya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya menghantam gunung di bawah surga prajurit. Sang belum melihat apa yang telah membunuh bangau tombak, tapi hanya ada satu benda dengan kekuatan destruktif seperti itu di surga prajurit. Dekan telah menyerang. Sang hanya melihat garis hitam menyala sesaat. Pada awalnya, dia tidak yakin apa garis hitam itu, tetapi dia menyadari apa itu ketika dia melihat Dekan berdiri di dinding dengan tombak hitam di tangannya. Dia telah melemparkan tombaknya, dan tombak itu kembali atas kemauannya sendiri. Pedang sudah bisa bergerak sendiri dengan sedikit kecepatan. Senjata hidup di tahap jalan sejati mungkin bisa bergerak jauh lebih cepat. Saat ini, hari sudah siang. Menurut apa yang dikatakan Yiral, hari kekacauan tidak berlangsung sepanjang hari. Biasanya berhenti pada sore atau sore hari.
Ini berarti sekitar separuh waktu telah berlalu. 4 jam atau lebih, dan hari kekacauan akan berakhir. Sang melompat ke dinding lagi dan terus mengamati. Saat ini, dia sudah terbiasa dengan kekuatan mengerikan para penyihir. Tidak ada cara untuk membandingkan seorang mage dengan seorang pejuang. Para pejuang harus bertarung dalam tim selama pertempuran berlarut-larut untuk membunuh seekor binatang buas. Sementara itu, seorang mage bisa mengeluarkan 1 atau 2 mantra untuk menghadapinya. Terlebih lagi, para penyihir tidak hanya unggul dalam hal potensi destruktif. Tidak, mereka juga bergerak lebih cepat dari para prajurit. Mereka tidak berlarian, tapi dari waktu ke waktu, mereka hanya menembak ke samping dengan kecepatan yang benar-benar gila. Ini mungkin mana step yang pernah didengar Sang di kelas Wakil Dekan Ranos. Lebih dari 90% monster bahkan tidak bisa mendekati mage. 10% yang mendekat akan menjauh lagi setelah mage menggunakan mana step. Dari 10% tersebut, hanya 3% yang berhasil mendekat kembali. Dan dari 3% itu, pada saat itu, para penyihir hanya akan menggunakan berbagai jenis mantra untuk menjaga jarak dari musuh. Penyihir api meledakkan area di depan mereka untuk membuat tabir asap. Penyihir angin menciptakan angin kencang untuk menghalangi lawan mereka saat merapalkan mantra penghancurnya. Penyihir bumi hanya menciptakan penghalang. Dan saat itulah bahkan binatang buas yang tersisa pun menemukan kematian mereka. Tentu saja, para penyihir ini hanya bertarung melawan binatang buas pada level mereka. Mereka tidak melompati level, tapi dominasi mereka terhadap lawan di level yang sama sudah cukup mengesankan. 2 jam berlalu, dan binatang-binatang itu menjadi lebih tenang. Sekitar 10% prajurit yang bertempur telah tewas, yang merupakan rata-rata untuk hari kekacauan. Hanya 1 mage yang mati karena dia menjadi sasaran 2 monster yang sangat cepat pada saat bersamaan saat berhadapan dengan monster ketiga. Itu hanyalah sebuah keberuntungan yang mengerikan. Soran akan melakukan prosedurnya. Sang menoleh ke samping saat dia tiba-tiba mendengar suara yang dalam. Dia melihat Dekan tiba-tiba muncul di samping Sang saat dia melihat ke cakrawala. Sang tidak yakin apa yang dibicarakan Dekan saat ini. Apa? Dia bertanya. Seekor binatang buas dari jalur sejati telah menyerang zona Empress Cobra, dan angin puyuh sedang sibuk menanganinya, kata Dekan tanpa menghiraukan kata-kata Sang. Sang menarik napas dalam-dalam. Binatang jalan sejati. Bahaya, Sang tiba-tiba mendengar petugas berbaju besi emas itu berteriak. Itu adalah kura-kura gunung meledak kuno. Soran akan melakukan prosedurnya jika saya tidak kembali, kata Dekan. Entah kenapa, kata-kata Dekan hanya sampai ke telinga Sang. Bahkan Yiral, yang berada tepat di samping Sang, tidak mendengarnya. Pada saat itu, mata Sang melebar saat dia menyadari apa yang dimaksud Dekan. Duke Warwine sedang sibuk dengan Empress Cobra Zone. Dan sekarang, monster jalan sejati juga menyerang zona Storm Eagle. Sebagai satu-satunya prajurit tahap jalan sejati di surga prajurit, Dekan harus menangani binatang buas itu. Namun, Dekan adalah seorang pejuang. Meskipun Dekan adalah prajurit paling kuat di dunia, monster tahap jalan sejati mungkin lebih kuat darinya. Bersinar, semburan udara mendorong Sang ke dinding saat Dekan melesat ke kejauhan. Di kejauhan, di ngarai, sebuah gunung perlahan bergerak maju. Tingginya hampir 500 meter. Ini adalah musuh Dekan, kura-kura gunung yang meledak. Bab 163, Seseorang. Sang melihat ke balik dinding, dan matanya membelalak melihat apa yang dilihatnya. Ini kura-kura. Sang hanya bisa melihat gunung bergerak melintasi ngarai. Ia bergoyang ke kiri dan ke kanan sambil perlahan merayap ke depan. Dari waktu ke waktu, gunung itu menghantam salah satu puncak abadi, yang dengan cepat mulai bergetar. Beberapa biji jatuh dari menara abadi dari waktu ke waktu, tetapi sebagian besar masih utuh. Namun, Sang tahu bahwa jika kura-kura itu memutuskan untuk menghancurkan menara abadi, dia bisa melakukannya. Terlalu merepotkan untuk menghancurkan menara abadi, itulah sebabnya ia berjalan di sekitar mereka. Selain itu, jika spire sebesar itu menimpa kura-kura, ia pun akan merasakan hal itu. Lagi pula, menara abadi terlalu berat. Penyihir, protokol peringatan merah. Teriak petugas berbaju besi emas. Sang menoleh dan melihat para penyihir di dinding bergerak. Hampir setengah dari mereka berkumpul di satu tempat sementara yang lain terus menembaki binatang terbang yang kuat itu. Para penyihir di tanah air mundur lebih dekat ke surga prajurit ketika setengah dari mereka tiba-tiba melesat ke langit saat mereka mengaktifkan jimat lompat mereka. Para pemburu juga mundur ke utara. Hingga saat ini, terdapat garis pemisah dari Timur Warriors Paradise ke barat. Sekarang, ia bergerak ke utara, menciptakan tonjolan di garis pemisah. Tonjolannya adalah surga prajurit. Ini berarti lebih banyak binatang buas yang akan menyerang surga prajurit dan lebih sedikit binatang buas yang akan menyerang para pemburu. Setelah beberapa saat, binatang-binatang itu mendekat ke surga prajurit. Penyihir yang tersisa di Wastelen membombardir binatang-binatang itu, tetapi dengan tekanan tambahan dan jumlah mereka yang lebih sedikit, beberapa binatang mendekat. Bang! Tiba-tiba, salah satu binatang itu terbelah bersama dengan tanah di bawahnya. Baru saja, mana Ostrum di tengah kota bersinar dengan lampu hijau. Pada saat yang sama, di dasar mana Ostrum, beberapa batu mana yang telah mengumpulkan mana angin murni telah berubah menjadi abu-abu. Mana Ostrum bersinar hijau dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya, tidak ada binatang buas yang berhasil mencapai surga prajurit.
Beberapa binatang memperhatikan bahwa binatang lain telah mati secara misterius, dan mereka memutuskan untuk menghindari surga prajurit. Mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke utara, disitulah para pemburu menunggu. Awalnya, tekanan yang dialami para pemburu adalah hal yang normal. Kemudian, ketika barisan sudah mundur, tekanan pada mereka sudah berkurang. Tidak, tekanannya kembali normal dengan tambahan monster yang menyerang ke utara. Semuanya direncanakan dengan sempurna. Mana Ostrum mengatasi tekanan tambahan setelah begitu banyak penyihir melompat kembali ke surga prajurit. Tentu saja, setiap penggunaan mana Ostrum akan menghabiskan uang, tapi itu masih lebih baik daripada menghancurkan surga prajurit. Para penyihir yang kembali ke surga prajurit sedang menjaga pertahanan sementara hampir separuh penyihir berkumpul dalam satu diagram raksasa. Semua penyihir berdiri di tempat tertentu, dan tubuh mereka membentuk beberapa cincin yang memanjang satu sama lain. Di tempat pertemuan semua cincin ada dua lelaki tua. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hijau yang mahal sementara yang lain mengenakan jubah abu-abu yang mahal. Sang belum pernah melihat penyihir berjubah abu-abu, tapi dia telah mempelajarinya di kelas wakil Dekan Ranos. Mereka adalah penyihir yang fokus pada sihir netral elemen. Jiwa, pikiran, arcane, manipulasi mana, dan semua hal semacam itu termasuk dalam sihir netral elemen. Semua penyihir mulai bernyanyi. Ledakan. Sang bisa mendengar ledakan keras datang dari kejauhan, dan dia menoleh. Gunung raksasa telah keluar dari ngarai. Sekarang, Sang bisa melihat semuanya. Sekilas, binatang ini jelas tidak terlihat seperti kura-kura. Itu hanya tampak seperti gunung berjalan dengan kaki raksasa yang terbuat dari batu. Namun, sebuah kepala yang dipenuhi pecahan batu dan menara batu menjulur keluar dari gunung saat ia melihat ke bawah pada segala sesuatu yang ada di bawahnya. Kepalanya sangat mirip dengan kepala kura-kura yang sedang menggigit. Menara batu dan pecahan batunya mengingatkan Sang akan sisik penyu yang agresif. Di satu sisi, itu sangat mirip dengan kepala naga. Tampaknya kuno, agresif, perkasa, dan penuh kebijaksanaan. Ledakan yang didengar Sang berasal dari langkah yang diambil oleh penyu gunung meledak. Keringat dingin mengalir di punggung Sang saat dia melihat monster ini. Itu adalah benteng yang bergerak. Itu adalah pulau yang bergerak. Itu adalah gunung yang bergerak. Gerakannya tidak terlalu cepat, tapi tidak perlu. Ia masih bergerak lebih cepat daripada kota, yang merupakan kecepatan yang dibutuhkan saat ini. Apakah ini normal? Sang bertanya tanpa sadar sambil menatap dengan mata kaget ke arah kura-kura gunung meledak. Tidak, tidak, kata Yiral dari samping. Untuk pertama kalinya, Sang bisa mendengar kegugupan dalam suara Yiral. Setiap hari kekacauan yang kedua, satu monster tahap jalan sejati meninggalkan wilayahnya di zona Empress Cobra atau zona Storm Eagle. Saat mereka keluar, Duke Werwine sering berurusan dengan mereka, tapi aku tidak bisa melihat Duke di sini hari ini. Itu mungkin berarti ada sesuatu yang menahannya, yang mungkin adalah monster jalan sejati lainnya. Sang mengangguk. Yiral belum mendengar perkataan Dekan, tapi dia benar. Dekan telah memberitahu Sang bahwa ada monster tahap jalan sejati di zona Empress Cobra juga. Setiap 4 tahun sekali, ada 2 monster tahap jalur sejati yang meninggalkan wilayah mereka, kata Yiral. Namun, sejauh yang saya tahu, mereka tidak pernah meninggalkan daerahnya secara bersamaan. Selama 8 jam, seberapa besar kemungkinan 2 binatang sekuat itu meninggalkan habitatnya pada saat yang bersamaan? Yiral berkata dengan ragu. Baik Sang maupun Yiral tidak berbicara beberapa saat. Apakah menurutmu ada sesuatu di balik perubahan mendadak itu? Sang bertanya. Yiral memandang dengan alis berkerut ke arah Exploding Mountain Turtle di kejauhan. Kurang sesuatu, dan lebih banyak seseorang, katanya. Sang mengangkat alisnya. Apakah menurutmu ada manusia yang terlibat? Kadipaten dan kerajaan berada dalam keadaan damai, namun hanya di permukaan saja. Ada persaingan dan konflik yang ketat, dan banyak orang akan mendapatkan keuntungan dari kehancuran surga prajurit, kata Yiral. Jika Duke Werwine kehilangan simbol status dan kekayaan terbesarnya, nilainya akan berkurang bagi kerajaan Sky Thunder, jelas Yiral. Sang menjadi lebih gugup saat dia melihat ke arah penyu gunung meledak yang mendekat. Jika ini kebetulan, maka itu tidak akan terlalu buruk. Bagaimanapun, kebetulan terjadi secara acak. Namun, jika ada manusia di balik ini, itu berarti manusia telah merencanakan segalanya dan mereka sangat yakin dengan rencana mereka untuk berhasil. Exploding Mountain Turtle bergerak agak lambat, yang seharusnya memberi mereka banyak waktu untuk bersiap. Tapi jika manusia yang merencanakan masih bersedia melaksanakan rencana mereka, itu berarti kecepatan Exploding Mountain Turtle sudah diperhitungkan. Itu berarti kecepatannya tidak menjadi masalah. Ketika Yiral dan Sang menjadi lebih gugup, Dekan akhirnya tiba di Exploding Mountain Turtle. Dan kemudian, Exploding Mountain Turtle menunjukkan mengapa ia menyandang nama tersebut. Bab 164, Pengkhianatan. Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka di gunung di punggung Exploding Mountain Turtle. Lubang itu gelap, dan Sang tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya dari jarak saat ini. Dekan sedang berlari menuju penyu tersebut, namun jaraknya masih sekitar 1 kilometer. Kemudian, boom, mata Sang melebar saat dia melihat tanah di depan Dekan meledak. Itu terjadi seketika. Sesaat kemudian, Dekan meledak keluar dari awan debu tanpa terluka, dan dia terus berlari menuju Exploding Mountain Turtle. Setelah beberapa detik, awan debu menghilang, dan Sang dapat melihat penyebab ledakan tersebut.
Itu adalah batu selebar 10 meter. Kawah selebar 50 meter telah terbentuk di sekitar batu tersebut, dan retakan terlihat di sekelilingnya. Kura-kura telah menembakkan batu raksasa itu keluar dari lubang itu dengan kecepatan gila. Sang berpikir dengan kaget. Serangan seperti itu bahkan lebih merusak daripada bola api raksasa yang dibentuk para penyihir untuk menjatuhkan binatang terbang yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Sang memalingkan muka dari batu itu ketika dia mendengar 3 ledakan terjadi hanya dalam 1 detik. Lebih banyak lubang terbuka di tubuh penyu, dan ia menembakkan 3 batu sekaligus. Dekan tidak lagi berlari lurus melainkan zigzag. Jika hanya 1 batu yang menghantamnya, dia akan berubah menjadi genangan air. Pada saat itu, Sang menyadari bahwa Dekan mungkin akan mati. Dekan selalu merasa sangat kuat terhadap Sang, tetapi binatang buas di depannya itu bahkan lebih berbahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Semakin banyak lubang yang terbuka di gunung, dan semakin banyak batu yang keluar darinya. Ledakan demi ledakan terdengar di seluruh cakrawala saat debu tanpa henti mengelilingi tubuh kura-kura dan Dekan. Kura-kura itu sekarang menembakkan 5 batu per detik. Tubuh kura-kura itu bahkan tidak bergoyang saat menembakkan batu-batu ini, dan ia terus berjalan ke depan seolah-olah tidak melakukan apapun. Itu benar-benar layak diberi nama Exploding Mountain Turtle. Saat ini, Sang tidak dapat melihat pertarungan itu lagi. Ada terlalu banyak debu di sekitar kedua kombatan tersebut. Namun, Sang mendengar lebih banyak ledakan, yang berarti Dekan masih hidup di sana. Dekan seharusnya sudah berada dalam jangkauan serangan sekarang, tapi bebatuan juga melesat ke bawah di sekitar kura-kura. Terlebih lagi, karena jarak yang kecil antara lubang dan Dekan, menghindari bebatuan menjadi semakin sulit bagi Dekan. Sang tahu bahwa Dekan itu kuat, tapi itu mungkin terlalu berlebihan baginya. Dekan mungkin berhasil menghindari setiap batu hingga saat ini, tapi berapa lama hal itu akan bertahan? 1 pukulan dan dia akan mati. 1 kesalahan saja, dan itu akan menjadi akhir. Bahkan jika Dekan berhasil menghindari 99% dari semua batu, penyu hanya membutuhkan waktu 20 detik untuk melepaskan 100 batu. Detak jantung Sang semakin tinggi. Jika Dekan meninggal, apakah Sang dapat bertahan? Jika Dekan meninggal dan kura-kura fokus pada surga prajurit, apakah dia bisa melarikan diri? Dilihat dari kecepatan bebatuannya, Sang dapat membayangkan bahwa Exploding Mountain Turtle dapat menghantam mereka dari lokasinya saat ini. Jika surga prajurit dibombardir oleh kura-kura ini, itu akan mengubah seluruh kota menjadi puing-puing. Tiba-tiba, Sang merasakan mana api dalam jumlah yang luar biasa berkumpul di dinding, dan dia menoleh. Di atas lingkaran penyihir, bola api selebar 10 meter telah muncul. Sang belum pernah merasakan mana api sebanyak ini dalam hidupnya. Bola api besar yang tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bola api raksasa ini. Sang yakin jika bola api itu mengenai Exploding Mountain Turtle, bahkan ia akan mengalami luka parah. Bola api ini pada dasarnya adalah miniatur nuklir. Sekarang, Sang menyadari mengapa Dekan menyerang penyu gunung meledak, meskipun pada dasarnya dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia harus mengalihkan perhatian kura-kura agar bola api bisa mengenainya. Bola api itu mungkin akan bergerak dengan kecepatan luar biasa, tapi dengan 1 batu, Exploding Mountain Turtle bisa menghancurkannya dari jarak jauh. Exploding Mountain Turtle harus fokus sepenuhnya pada musuh di sekitarnya. Itulah satu-satunya cara agar bola api bisa mengenai. Para penyihir di sekitarnya berhenti bernyanyi. Hanya 2 orang di tengah yang melanjutkan. Lalu, keduanya berhenti juga. Penyihir berjubah abu-abu memandang ke arah penyihir berjubah hijau dengan alis berkerut. Penyihir berjubah hijau mengangguk sambil meringis. Penyihir berjubah abu-abu mengertakkan gigi. Penyihir berjubah hijau menunjuk ke mana Austrum, yang dengan cepat mulai bersinar hijau. Lampu hijau meninggalkan bola api raksasa dan memasuki mana Austrum. Di bawah, beberapa batu mana diisi dengan mana angin. Sang meringis. Dia sudah menduga hasil seperti itu. Jika ini hanya kebetulan, itu tidak akan terlalu merepotkan. Bagaimanapun, kekuatan yang dikumpulkan dari lebih dari 70 penyihir sejati sangat menakutkan. Bahkan monster tahap jalan sejati pun akan terluka parah akibat serangan semacam itu. Namun, karena ini direncanakan oleh manusia, mereka mungkin sudah mengetahui tentang para penyihir. Mereka telah membuat rencana untuk menghancurkan pertahanan. Mage berjubah abu-abu memandang ke arah Exploding Mountain Turtle dengan cemberut. Dan kemudian, bola api melesat ke arahnya. Namun, karena semua mana angin telah tersedot keluar dari bola api, kecepatannya relatif lambat. Benar saja, kura-kura itu melihat bola api raksasa di kejauhan dan menembakkan batu ke arahnya. BOOOOOM. Bola api tersebut meledak jauh dari penyu, menciptakan ledakan selebar lebih dari 100 meter. Gelombang kejut melanda daratan saat debu terlempar ke arah cakrawala. Pada saat yang sama, penyihir berjubah hijau mengucapkan kata yang keras dan asing. 6 penyihir berjubah hijau bersinar di dalam lingkaran, dan mata mereka membelalak karena terkejut. Bersinar, bersinar, penyihir berjubah hijau di tengah tiba-tiba mengeluarkan 2 gelombang angin, dan 2 penyihir terbelah secara vertikal. Jelas sekali, para penyihir angin ini adalah pengkhianat. Sang tahu apa yang terjadi. Musuh telah mengirimkan beberapa penyihir angin untuk menyabot serangan ini. Mereka mungkin mengirimkan mana yang salah, yang akan membuat mantra menjadi tidak seimbang. Jika mantra itu dilepaskan, itu mungkin akan ditembakkan ke arah yang acak.
Itu mungkin melesat ke arah menara atau ke tengah surga prajurit. Perhitungannya mungkin sudah disiapkan sebelumnya. Sang menduga bola api itu mungkin akan ditembakkan ke mana Austrum jika Wind Mana tidak disedot. Para penyihir tidak akan mengacaukan mana api karena hal itu bisa menyebabkan bola api meledak di antara mereka. Para penyihir mungkin adalah agen musuh, tetapi mereka tidak ingin mati. Untungnya, kedua penyihir di tengah telah bersiap, dan mereka telah menyiapkan lingkaran sihir untuk melacak mana yang dikirimkan, yang memungkinkan mereka menemukan pengkhianat. Pada saat yang sama penyihir berjubah hijau membunuh dua pengkhianat, penyihir berjubah abu-abu menunjuk kedua penyihir angin lainnya. Para penyihir angin segera kehilangan kesadaran dan terjatuh. Mereka telah terkena serangan pikiran. Dua penyihir yang tersisa dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan hendak melarikan diri. Namun tiba-tiba, bayangan merah muncul di belakang salah satu dari mereka. Sang mage terkejut, dan dia bahkan belum bisa membuat mana shield atau menggunakan mana step miliknya. Bayangan merah muncul begitu saja. Bersinar, penyihir itu dipotong menjadi 4 bagian saat dua pedang melengkung menebasnya. Itu adalah wakil Dekan Ranos. Penyihir lainnya melihat bahwa dia adalah yang terakhir dan dengan cepat menciptakan mana barrier. Para penyihir lainnya melihatnya dengan kaget dan bingung. Apa yang sudah terjadi? Mengapa mantra mereka gagal? Wakil Dekan Ranos menembak mage terakhir, dan dia dengan cepat menyiapkan mana step-nya. Wakil Dekan Ranos menunjuk ke arah kiri dan kanan mage. Beberapa kristal ditembakkan dari lengan Wakil Dekan Ranos dan mengenai sekeliling mage terakhir. Longsoran elemental mana yang berbeda mengelilingi mage sekarang, dan mana di sekitarnya menjadi tidak stabil. Tiba-tiba, mage menghilang saat dia menggunakan mana step. Dalam jarak 50 meter, dia muncul lagi, dan dia melompat ke kota. Dia mengucapkan lebih banyak kata, tapi wajahnya berubah menjadi syok di pertengahan musim gugur. Bang! Dia mendarat di sebuah rumah di bawahnya, jatuh melalui atap. Wakil Dekan Ranos menembak mengejarnya. Wakil Dekan Ranos memiliki banyak pengalaman dalam menangani penyihir. Lawannya adalah seorang penyihir angin, dan taktik yang paling umum digunakan oleh penyihir angin adalah menggunakan mana step untuk melarikan diri dan kemudian menggunakan mantra elemen angin untuk menjadi lebih mobile. Kristal yang dia keluarkan telah melapisinya dengan campuran mana, merusak mantra anginnya. Karena itu, mantranya gagal, yang berarti dia terjatuh ke dalam rumah. Wakil Dekan Ranos melompati tembok. Bersinar, tiba-tiba, sebuah kristal besar berwarna merah muncul di tangan Wakil Dekan Ranos, dan dia melemparkannya ke dalam lubang rumah. BOOOOM. Seluruh rumah meledak menjadi bola api. Wakil Dekan Ranos memanggil batu mana biru, dan armornya menyerap mana es yang baru saja dilepaskan. Kemudian Wakil Dekan Ranos mendarat di gedung yang terbakar. Sang bisa mendengar beberapa ledakan kecil datang dari dalam gedung, tapi setelah beberapa detik, semuanya menjadi tenang. Kemudian, Wakil Dekan Ranos keluar dari gedung yang terbakar dengan tubuh dan kepala di tangan. Dia melemparkannya ke samping dan melihat kembali ke dinding ke arah mage berjubah abu-abu. Penyihir berjubah abu-abu itu mengangguk sambil tersenyum dan mengacungkan jempol kepada Wakil Dekan Ranos. Dia telah melumpuhkan dua penyihir lainnya dengan sihir pikirannya. Mereka masih hidup, yang berarti mereka dapat diinterogasi untuk mendapatkan informasi. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di sudut mata Sang. Sang menoleh, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Penyu gunung yang meledak telah melompat. Saat ini ia berada di langit, dan waktu seolah berhenti. Seolah-olah itu adalah satu-satunya benda yang bergerak di dunia, kaki kura-kura gunung meledak menjulur ke bawah. Dan kemudian, lebih dari 100 lubang terbuka di telapak kakinya. Semua orang memandang dengan kaget dan ketakutan. Dan kemudian, lebih dari 100 batu ditembakkan ke tanah di bawahnya seperti ditembakkan dari senapan. BOOOOOOM. Kilometer di sekitarnya berubah menjadi zona kehancuran mutlak. Exploding Mountain Turtle telah menyadari bahwa ada sesuatu di Warriors Paradise yang bisa membahayakannya setelah menghancurkan bola api raksasa tersebut. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. BOOOOOM. Exploding Mountain Turtle mendarat, dan awan debu menghanguskannya. Kesunyian. Selama beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Dan kemudian, ledakan di kejauhan kembali terjadi, namun kali ini, ledakan tersebut tidak datang dari bebatuan. Kepala Exploding Mountain Turtle yang mengesankan mengintip dari balik awan berdebu. Ia tidak lagi melihat sekelilingnya. Tidak ada apapun yang tersisa di sekitarnya yang dapat mengancamnya kecuali surga prajurit. Dan itu juga tidak akan menjadi ancaman lebih lama lagi. Bab 165, Rencana di sekitar rencana. Waktu melambat saat kura-kura memandang kota yang jauh. Saat ini penyu tersebut hanya berjarak sekitar 20 km. Tentu saja, jaraknya sangat jauh, tapi pastinya berada dalam jangkauan penyu. Pada saat itu, Sang merasa seperti berhadapan dengan kematian. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada apa-apa. Sama seperti sepanjang hari hingga sekarang, Sang tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang mengelilinginya saat ini jauh di atas kekuatannya. Paling banter, dia bisa menjadi pengamat. Jika prajurit paling acak sekalipun memutuskan untuk membunuh Sang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, Sang merasa tidak berdaya. Hidupnya ada di tangan orang lain. Perlahan, beberapa lubang kembali terbuka di gunung di punggung penyu. Mereka menunjuk ke arah surga prajurit. Sang merasakan rambutnya berdiri tegak.
BOOOOM. Sebuah ledakan terjadi. Namun, itu tidak berada di dalam Warriors Paradise. Tidak, itu berasal dari kura-kura. Mata Sang membelalak kaget. Apa yang baru saja dia lihat? Entah dari mana, sebagian besar gunung penyu itu benar-benar meledak. Tubuh kura-kura itu bergoyang ke samping saat geraman yang dalam dan bergemuruh keluar dari mulutnya. Sepertinya kura-kura itu baru saja terkena peluru raksasa. Bertonton batu berjatuhan dari punggung kura-kura, dan darah mulai mengalir keluar dari gelombang gunung. Itu hampir seperti gunung berapi yang meletus, tetapi bukannya lava, melainkan memuntahkan darah. Sang memandang para penyihir lain untuk melihat apa pendapat mereka tentang apa yang baru saja terjadi. Kebanyakan penyihir sama terkejutnya dengan Sang, tetapi penyihir berjubah hijau dan berjubah abu-abu hanya menyeringai saat mereka melihat ke arah kura-kura. Saat itu, Sang menyadari sesuatu. Musuh pasti sudah merencanakan segalanya. Namun, musuh masih lengah karena penyihir angin pengkhianat telah terungkap, yang berarti mereka tidak merencanakan hal itu. Atau, lebih tepatnya, musuh dari musuh telah merencanakan hal itu. Sang tidak tahu cara kerja lingkaran sihir yang rumit ini, tapi dia menduga bahwa membuat lingkaran sihir untuk mengetahui siapa yang memasok Win mana yang salah mungkin memerlukan persiapan. Itu berarti orang-orang Duke Warwine telah bersiap. Dan jika mereka sudah siap, itu berarti mereka mungkin sudah siap untuk segalanya. Musuh telah melancarkan serangan ke Warriors Paradise, tetapi Duke Warwine telah merencanakan untuk menghindari serangan itu. Namun, jika mereka menghentikan serangannya saja, itu tidak akan cukup. Mereka juga harus mendapatkan sesuatu darinya. Jadi, mereka bertindak seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam perangkap untuk memancing para pengkhianat. Sekarang, mereka telah membunuh 4 pengkhianat dan 2 lainnya ditahan. Mereka telah memperoleh keuntungan, yang berarti fasadnya bisa berakhir. Mereka akhirnya bisa menangani penyu itu. Dan apa yang mereka gunakan untuk menangani penyu tersebut? Exploding Mountain Turtle harus mengambil beberapa langkah ke samping untuk mendapatkan kembali keseimbangannya setelah sebagian besar tubuhnya terlempar. Selama waktu itu, sebuah titik yang tidak mencolok di kejauhan perlahan mendarat di tanah. Itu adalah pria dengan rambut hijau panjang, Win mana menyerbu di sekelilingnya. Itu adalah Duke Angin Puyuh. Duke Warwine memelototi kura-kura itu sambil mengulurkan tangan kirinya ke depan. Sebaiknya kau tidak membunuh temanku, bisiknya. Pada saat itu, setitik hitam keluar dari awan debu dan lari ke kejauhan. Itu adalah Dekan. Namun, hampir separuh tubuh Dekan hancur, dan tombaknya membawanya ke kejauhan karena dia tidak bisa berlari sendiri. Duke Warwine melihatnya dan tersenyum sedikit. Kemudian, dia kembali menatap kura-kura itu. Sepertinya kematianmu akan cepat. Sementara itu, kura-kura tersebut telah pulih, dan ia menatap ke arah Duke Warwine dari atas. Lebih dari 10 lubang terbuka di gunungnya, dan dalam sekejap, lebih dari 10 batu raksasa terlempar keluar dari punggungnya. Denting, denting, denting. Duke Warwine melambaikan tangan kirinya. Dengan setiap lambaian, sepertinya dia memukul batu-batu itu dengan tangan raksasa yang ilusi. Pada akhirnya, semua batu itu meleset dari Duke Warwine. Mencoba melawan seorang mage dalam pertarungan jarak jauh, ejek Duke Warwine. Duke Warwine perlahan berjalan ke depan saat sesuatu muncul di tangan kanannya. Itu adalah kristal yang dipotong sempurna dengan beberapa lingkaran zamrud yang berputar di sekelilingnya. Secara total, ada 4 lingkaran zamrud di sekitar kristal. Dia menggunakan fokusnya, kata Yiral dari samping Sang. Dia tahu bahwa Sang tidak dapat melihatnya dari jarak sejauh ini. Berapa banyak cincin yang dimilikinya? Sang bertanya. Saat ini, Sang telah mempelajari apa itu fokus. 4, kata Yiral. Sang menarik napas dalam-dalam. Seperti yang kuduga, Duke Warwine bukan sekadar penyihir mulia biasa. Apa itu fokus? Fokus adalah senjata utama seorang mage. Tidak hanya memungkinkan mage untuk mengeluarkan beberapa mantra, tetapi fokus juga mengumpulkan mana dari lingkungan sekitar untuk lebih memperkuat mantra apapun yang digunakannya. Fokus adalah peralatan termahal yang harus dibeli para penyihir dalam hidup mereka, menghabiskan sebagian besar kekayaan mereka. Lingkaran tersebut menggambarkan betapa kuatnya fokus itu. Seorang high mage hanya bisa menggunakan fokus dengan maksimal 4 lingkaran, tapi itu tidak berarti setiap high mage memiliki satu. Karena harga fokus, membeli fokus dengan 4 lingkaran mengharuskan penyihir tinggi membunuh dan menjual setidaknya 20 monster jalan sejati. Selain itu, kristal di tengahnya juga bisa memiliki kualitas yang berbeda, sehingga semakin meningkatkan harganya. Dilihat dari fokus yang digunakan Duke Warwine, Sang tidak berpikir bahwa dia hanyalah seorang penyihir mulia biasa. Duke Warwine mungkin, setidaknya, berada di alam penyihir menengah atas. Dan penyu gunung yang meledak. Itu terjadi di alam jalan sejati awal. Kura-kura gunung meledak terus membombardir Duke Warwine dengan batu sambil berjalan mundur perlahan. Duke Warwine terus menggunakan Win mana untuk membelokkan batu ke samping saat dia perlahan maju, fokus di tangan kanannya. Dan hanya 2 detik kemudian, fokus mulai bersinar dengan lampu hijau. BOOOOM. Gunung penyu itu meledak, bagian atasnya melesat ke kejauhan seperti puing-puing. Exploding Mountain Turtle mengeluarkan teriakan yang menyakitkan dan mengintimidasi, tapi itu tidak membantu. BOOOOM. Ledakan lain terjadi sedetik kemudian, dan sebagian besar bagian kiri penyu hancur. Kekuatan yang menghantam kura-kura itu membalikkannya, menciptakan gempa di Wastelen. Kali ini,
Duke Warwine tidak segera mengeluarkan mantra berikutnya. Namun, dia masih mengucapkan mantra dengan kecepatan yang menggelikan. Dan 5 detik kemudian, dia selesai. Duke Warwine mengangkat fokusnya tinggi-tinggi. BOOOOM. Dari kejauhan, Sang hanya melihat udara antara Duke Warwine dan Exploding Mountain Turtle bergetar dan terdistorsi saat suara penggilingan logam dan batu bergema di seluruh cakrawala. Dan kemudian, Sang melihat kura-kura itu terpisah menjadi 2 bagian. Sayatan bersih menembus seluruh tubuh kura-kura. Organ-organnya mengalir keluar dari tubuhnya saat darah memenuhi Wastelen. Exploding Mountain Turtle menjadi semakin sunyi hingga akhirnya berhenti mengeluarkan suara. Itu sudah mati. Duke Warwine mengalihkan fokusnya, mengeluarkan sapu tangan, dan membersihkan tangannya. Dan itu saja. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.